Oke, baik. Di sesi ke-6 ini di mata kuliah sistem basis data, kemarin terakhir saya sudah bahas mengenai integrasi data ya. Seharusnya integrasi data itu dibagi jadi dua sesi ya. Jadi sesi 5 dan sesi 6. Cuman karena kemarin saya sudah bahas sekaligus, maka saya coba tambahkan ya. Tambahkan dalam artian harusnya ketika saya ngejelasin mengenai DDL, DML, karena ini lanjutan dari basis data satu, seharusnya Anda sudah harus tahu ada bahasa yang lain selain DDL dan DML, yaitu ada DCL dan ada TCL ya. Nanti Anda bisa cobain sendiri, bisa menggunakan MySQL Server atau SQL Server juga boleh. Yang jelas yang untuk DCL dan TCL ini jika menggunakan Microsoft Access itu tidak bisa ya, karena memang fungsinya untuk mengatur transaksi yang melibatkan banyak user gitu ya. Baik, akan saya coba jelaskan materinya, nanti saya upload di sini, tapi intinya Anda nanti bisa tes sendiri ya, dicoba sendiri di rumah menggunakan MySQL ya, seperti ini. Silakan nanti Anda cobain di MySQL. Caranya Anda tinggal install XAMPP. Nanti Anda jalankan XAMPP-nya, eh, Apache-nya sama MySQL-nya. Nah, nanti Anda bisa cobain di sini, atau juga boleh pakai SQLite juga boleh, SQL Server juga boleh, SQL Console juga boleh ya. Jadi silakan saja Anda coba yang mana yang menurut Anda gampang lah ya. Yang penting Anda paham maksudnya apa gitu ya. Baik, saya akan coba jelaskan dulu. Jadi di pembahasan sebelumnya mengenai SQL, saya sudah menjelaskan mengenai DML dan DDL ya. Jadi kalau DDL itu lebih ke struktur table ya, sedangkan DML ini untuk manipulasinya. Nah, DML mungkin Anda sudah pelajari ya. Saya lihat juga latihan yang menggunakan Google Form Anda sudah kerjakan dengan cukup baik ya. Jadi di DML sendiri ada insert, ada select, ada update ya, ada delete. Ini Anda rasanya sudah pada tahu lah ya. Terus untuk select sendiri ada select listing, select order by, select having count, select agregasi ya. Nah, ini contoh select agregasi, kalau kalau Anda belum nyoba, coba dicoba aja. Jadi agregasi itu fungsinya adalah untuk merekapitulasi, bisa menggunakan rumus apa saja. Itu Anda bisa rumus count, sum, average, min, max, sama seperti di cross tab query sebenarnya. Jadi agregasi ini berlaku juga di SQL gitu ya. Cuman Anda harus tuliskan sintaknya lah. Contohnya seperti ini. Anda ingin menghitung ID-nya ada berapa gitu kalau dijumlahkan gitu ya. Kalau dijumlahkan ternyata ID-nya ada 3 gitu ya. Terus kalau di count ini berarti jumlah record data, kalau sum ini berarti nilai yang nilai number yang dijumlahkan gitu ya. Terus selanjutnya juga Anda sudah pernah pakai where ya, klausa where. Klausanya juga Anda sudah menggunakan kriteria, ada pakai like ya, ada pakai having count ya, dan macam-macam lah. Saya yakin Anda untuk DML sih udah nerima materinya ya. Jadi harusnya sudah pada bisa ya. Ada pakai and, ada or ya. Ini contoh-contohnya, nanti Anda bisa baca-baca lagi ya. Nah, yang akan saya bahas yang lebih jauh adalah mengenai DCL. Memang ini sebenarnya peruntukannya ketika Anda menggunakan database yang multi user gitu ya. Jadi ketika Anda hanya belajar Microsoft Access yang merupakan jenis database single user, memang statement DCL dan statement TCL ini tidak ada gitu. Jadi Anda hanya bisa menggunakannya hanya untuk DML dan DDL saja gitu ya. Nah, tapi setidaknya Anda tahu bahwa ada SQL jenis yang lain gitu ya selain DML dan DDL. Baik, yang pertama adalah DCL. DCL ini adalah Data Control Language. DCL merupakan perintah yang digunakan untuk memanipulasi user. Nah, ini sempat saya bahas
di sesi yang lalu di integrasi data bahwa setiap user ketika mengakses database itu tentu harus punya akses yang telah diberikan atau istilah lainnya adalah privilege gitu ya. Nah, seperti yang Anda lihat caranya sendiri kalau kita menggunakan statement SQL, Anda cukup membuat sintaks seperti ini: create user, nama usernya apa, lokasi user ini adalah di apa ya namanya, servernya ya, host servernya. Jadi kalau misalkan Anda pakainya seperti saya yang local host, berarti nanti Anda naruhnya di local host ya. Karena di MySQL juga ada usernya. Jadi kalau Anda perhatikan nanti di home, nah ini ya, di sini ada hak akses. Nah, ini bisa kelihatan ya, PMA hostnya local host, root ini standar hostnya segini 127.0.0.1, ada root local host, dan kalau ini all privilege, nah, Anda bisa menambahkan gitu ya, menambahkan pengguna baru, terus nama penggunanya apa gitu ya, hostnya di mana, apa lokal, apa menggunakan IP berapa gitu ya, sandinya apa. Nah, Anda juga menentukan kemarin kalau data ini untuk manipulasi, ini untuk DML. Nah, ini administrasi ini ada TCL nanti yang setelah ini akan saya bahas ya. Oke, jadi penjelasannya bahwa DCL ini fungsinya adalah untuk memanipulasi user, menentukan hak aksesnya, menentukan passwordnya. Statementnya adalah create user, nama user. Nah, ini untuk kutip 1, kutip 2 ini tergantung DBMS-nya ya. Bahkan sebenarnya sintaknya juga nggak mesti harus create user seperti ini. Untuk sintak yang Oracle mungkin agak beda sedikit gitu ya, tapi pada dasarnya sih umumnya seperti ini. Dengan ketentuan perintah dimulai dengan add ya sampai akhir perintah bersifat opsional, artinya hanya diisi sesuai dengan kebutuhan. Berikut penjelasannya. Misalnya nama user adalah nama user digunakan untuk masuk ke dalam database, maksimal 16 karakter ya. Nah, ini juga nanti tergantung dari sifat sifat karakter lemah dan strong ya, strong karakter atau weak karakter gitu ya. Ini nanti berhubungan dengan password gitu ya. Nah, lokasi user ini bersifat opsional, ini tergantung ya, dalam artian user Anda lokasinya di mana ya, bisa ditentukan menggunakan IP nanti seperti ini contohnya, atau kalau seperti tadi yang saya gunakan di komputer sendiri itu pakai localhost. Terus yang berikutnya password juga bersifat opsional ya. Tapi sebaiknya ketika Anda sudah menggunakan database ini untuk kepentingan bisnis gitu ya, alangkah baiknya bahwa setiap user yang Anda buat ataupun user untuk Anda sendiri itu menggunakan password dengan strong karakter ya. Strong karakter itu yang seperti apa? Strong karakter itu tentu harus terdiri dari huruf besar, huruf kecil, perpaduan antara huruf dan angka dan simbol gitu ya. Nah, selain itu, membuat DCL juga dapat menghapus user yang telah dibuat dengan menggunakan perintah drop user. Jadi, kalau Anda usernya sebagai user root ya, user tertinggi ya di dalam database gitu ya. Misalkan Anda posisinya adalah sebagai user root. Nah, kalau tadi Anda lihat ya, bahwa root ini punya all privilege ya, dalam artian Anda boleh menghapus user yang lain ya, kecuali Anda usernya bukan user root gitu ya. Jadi Anda hanya boleh misalkan mengedit atau mengambil data ya, mungkin Anda nggak bisa ngehapus ya. Jadi tergantung Anda jenis usernya apa. Tapi kalau misalkan Anda usernya adalah user all privilege atau root gitu ya, Anda memungkinkan untuk drop user yang lain gitu. Nah, ini lokasi servernya di mana. Nah, note ini yang bersifat hijau, yang berwarna hijau itu optional ya, dan dapat digunakan ketika menghapus user disertai IP address-nya. Oke, selanjutnya adalah statement yang lain selain tadi menentukan user ya, statement lain adalah grant ya. Grant ini adalah memungkinkan penggunaan mengakses hak istimewa ke database ya. Hak istimewa itu yang seperti apa? Hak istimewa itu berarti yang tadi saya jelaskan mengenai privilege ya. Jadi hak akses ini menentukan privilege Anda
Kalau dalam DML ngapain aja, apa bisa ngambil, select, apa bisa input data baru, insert, atau hanya bisa bisa update saja gitu, tapi nggak bisa ngambil atau nggak bisa delete gitu ya. Nah, kalau misalkan privilege-nya adalah all access, all privilege, maka seluruh hak aksesnya diberikan gitu ya. Anda bisa sampai ngedrop database-nya, bahkan ngedrop user yang lain gitu ya. Nah, selanjutnya adalah daftar kolom. Nah, daftar kolom di sini adalah hak akses ini akan diberikan pada kolom-kolom di tabel apa saja. Misalkan gini, Anda dikasih akses untuk mengupdate gitu ya, tapi mengupdate data pembayaran SPP misalkan. Tapi Anda tidak dikasih akses untuk misalkan menghapusnya gitu. Misalkan menghapus itu hanya boleh dilakukan oleh kepala sekolah misalkan. Atau bahkan ada juga yang aksesnya hanya sebatas melihat, misalkan eh misalkan ada guru misalkan atau dosen yang mau mengakses data SPP mahasiswanya. Secara akses mungkin dosen tidak perlu mengupdate karena kan tidak tidak menerima pembayaran ya, tapi dosen kalau misalnya membutuhkan untuk tahu mana mahasiswa yang masih menunggak gitu ya, mungkin dosen diberi akses hanya sebatas melihat atau select gitu ya. Nah, jadi daftar kolom ini nanti bisa ditentukan nih, misalkan si dosen untuk kolom pembayaran SPP dia aksesnya apa gitu ya. Untuk pihak TU misalkan atau BAU gitu ya, itu aksesnya apa. Untuk misalkan direktur aksesnya apa, itu tergantung oleh kebutuhannya ya, role dari atau peran dari usernya sebagai apa. Terus hak akses ini juga diberikan pada database tertentu atau nama databasenya. Tentu dalam sebuah database DBMS maksud saya, itu memungkinkan Anda untuk membuat lebih dari satu database ya. Sebagai contoh, misalkan kita buka lagi ya. Kalau Anda perhatikan di sini nih, saya punya database akademik ya. Saya mau bikin lagi database yang lain masih memungkinkan ya. Misalkan saya mau bikin database penjualan misalkan ya. Ini saya tinggal ciptakan atau create, ini langsung muncul nanti kalau di home gini. Nah, akan muncul penjualan ya, walaupun di database penjualan ini belum ada tabelnya. Nah, kalau saya klik ini saya tabelnya misalkan bukan member, misalkan customer gitu ya. Saya bikin tabel baru customer, isinya ada sekitar 5 kolom gitu ya, 5 field. Nah, ini ketika saya klik go, oke. Nah, kita tinggal tentukan nih fieldnya apa saja. Misalkan ada nomor customer, ada nama customer, dan selanjutnya ya. Nah, jadi intinya kesimpulannya dalam satu DBMS ya, memungkinkan Anda untuk membuat lebih dari satu database. Oleh karena itu, ketika Anda menggranted user akun untuk mendapatkan privilege gitu ya, pada satu DBMS tentu akan dilihat dulu dia punya aksesnya di DBMS yang A sebagai apa gitu ya. Misalkan kalau tadi dosen di database penerimaan atau pembayaran SPP dia hanya punya akses lihat gitu ya. Tapi dosen ketika dia ketemu database akademik gitu ya yang berhubungan dengan evaluasi, penilaian, tentu aksesnya bukan hanya melihat. Karena kan dosen punya kewajiban untuk menginput nilai, mengedit nilai gitu ya. Nah, ini yang dimaksud bahwa setiap peran atau setiap user yang diberikan punya privilege-nya masing-masing, baik itu di satu database atau di database yang lain. Jadi tidak mesti semua user dikasih privilege sama gitu ya pada database yang ada. Yang berikutnya adalah menentukan tabelnya ya. Jadi databasenya nanti tabel yang mana diupdate-nya tentu sama berhubungan dengan databasenya. Dan terakhir adalah menentukan nama usernya. Nah, lokasi user berupa IP dan sebagainya. Jadi intinya adalah grant itu fungsinya adalah untuk memberikan akses terhadap user. Jadi kalau tadi user untuk membuat usernya, maka grant ini memberikan hak akses pada user. Bahkan kalau misalnya Anda mau lihat, Anda tinggal cukup tekan show grant
phone, nama usernya apa, lokasinya di mana, sehingga kita bisa tahu bahwa si user itu punya akses apa saja gitu ya. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah revoke ya. Revoke ini menghapus semua atau sebagian hak akses pengguna yang telah diberikan dengan menggunakan perintah green ya, dengan artian gini. Misalkan si dosen tadi di dalam tabel akademik dia punya hak akses untuk merubah, menghapus, menambahkan nilai ya. Tapi tentu hak akses grant-nya hanya untuk yang kelas dia ajar kan gitu ya, tapi tidak untuk semua kelasnya. Karena kelas yang lain kan tentu ada dosen yang lain. Nah, maka grant itu nanti bisa dirubah gitu, di revoke gitu ya. Dirubah semuanya atau sebagiannya. Misalkan saat menentukan akses pertama kali mungkin semua dosen punya akses, intinya adalah bisa membuat menambahkan nilai data baru gitu ya, menghapusnya atau mengeditnya untuk semua nilai mahasiswa. Tapi ketika berkembangnya sistem, ketika makin kompleks, tentu nanti akses sama pada sebuah peran bisa dipisah lagi ke yang lebih sempit gitu ya, sehingga tidak semua dosen bisa mengakses data mahasiswanya dengan privilege yang sama gitu ya. Mungkin si dosen A boleh ngedit di mata kuliahnya dia, tapi tidak boleh ngedit di mata kuliah dosen yang lain ya, karena itu kewajiban dosen yang mengampunya. Oke, itu untuk DCL ya. Jadi DCL itu data control language itu terdiri dari 3 ya. Yang pertama adalah user, yang kedua adalah grant, dan yang ketiga adalah revoke ya. Adalah revoke. Baik. Nah, selanjutnya yang saya mau bahas adalah mengenai TCL ya. TCL ini Transaction Control Language ya. Kenapa ada TCL? Ya, tadi yang seperti saya bilang bahwa ini database-nya adalah multi user ya. Ketika single user maka tidak perlu pengaturan transaksi karena logikanya database yang digunakan hanya digunakan oleh pengguna itu sendiri. Jadi kemungkinan adanya akses dari banyak banyak orang itu tidak mungkin terjadi lah, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi kalau untuk sudah database-nya lebih besar gitu ya, terus dia bisa melibatkan banyak user, terus dia mengelola datanya, data yang penting gitu ya, tentu nanti harus dilihat juga mekanisme transaksinya seperti apa. Apalagi kalau sudah bicaranya transaksi keuangan ya. Transaksi keuangan ini harus minimal minimal sekali kesalahannya ya. Nah, apa saja yang ada dalam statement TCL? Itu ada 4 ya, ini yang sederhananya ya. Ada start transaction ya, ada save point, ada commit, ada rollback ya. Start transaction itu adalah untuk memulai transaksi baru. Transaksi baru itu bisa insert, bisa select, bisa update ya, bahkan bisa delete ya. Jadi ketika Anda memulai transaksi, Anda harus buat statementnya misalkan start transaction gitu ya. Nah, terus yang berikutnya adalah save point identifier, menandai checkpoint di suatu database untuk menyimpan keadaan dari database tersebut. Maksudnya apa? Jadi gini, misalkan ambil contoh inilah, misalkan ya. Misalkan sekarang saya punya data isinya seperti ini. Ada ID 1 sampai 5, nama Yuda sampai John Doe ya. Kelasnya ABCD dan seterusnya lah gitu ya. Nah, ketika saya akan melakukan updating gitu ya, entah mau updating kayak entah mau delete gitu ya. Yang harus saya lakukan terlebih dahulu, saya akan menyimpan kondisi tabel awal yang ini, disimpan dulu ke save pointnya dengan nilai A. Tujuannya apa Pak? Tujuannya agar ketika terjadi kesalahan transaksi ya, maka bisa di restore kembali gitu data awalnya gitu ya. Jadi save point ini fungsinya adalah menandai checkpoint di suatu database untuk menyimpan keadaan dari database tersebut. Misalkan nih contoh, kita bicara lagi tentang transaksi penerimaan pembayaran SPP.
Misalkan Anda bayar 1.500.000 misalkan ya. Nah, tentu misalkan posisinya sebelumnya belum bayar ya. Nah, ketika posisinya belum bayar, tentu si pengakses database akan mengkonfirm dulu bahwa Anda belum bayar kan. Nah, dengan kata lain, transaksinya sudah di lock, bukan di lock ya, sudah disimpan di posisi itu dulu ya, sebelum ada transaksi selanjutnya. Nah, ketika Anda datang dan membayar, misalkan ya, Anda bayar 1,5 misalkan. Nah, ketika sudah di save, kan tentu nanti akan mengupdate kan data uang Anda sebesar bahwa Anda misalkan dari pembayaran SPP sebesar 5 juta baru bayar 1,5 ya. Sisanya adalah 3,5 gitu ya. Nah, berarti kan pertanyaannya misalnya kenapa harus ada tadi ada save point. Nah, saat Anda diupdatekan datanya 1,5 sehingga sisa pembayaran adalah 3,5, tentu harus di save dulu ya. Di save dulu tuh diantara di save point dulu sebagai transaksi terakhir ya. Kenapa harus dilakukan seperti itu? Nah, Anda bisa bayangkan gini, misalkan ini kan sudah keupdate nih bahwa Anda sudah bayar sebesar 1,5 dengan sisa hutang 3,5. Suatu saat, misalkan beberapa jam berikutnya, ternyata terjadi kematian listrik atau bahkan konslet listrik yang mengakibatkan database shutdown misalkan. Dengan kata lain, entah apa ceritanya, misalnya database-nya nge-restart lah gitu ya. Nah, yang dilakukan adalah ketika Anda tidak 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 menentukan set pointnya, maka bisa jadi database yang nanti dipakai gitu ya setelah terjadinya crash gitu, itu adalah database yang tidak up to date pada saat terjadinya terakhir transaksi. Dengan kata lain, dikhawatirkan adanya ketidakvalidan data gitu ya. Tapi beda ceritanya kalau Anda sudah membuatkan set point-nya gitu ya. Dimana set point-nya misalkan Anda sudah transaksi di tanggal 2 gitu ya, dan itu sudah di set point kan. Nah, ketika terjadi crash tersebut dan nanti usernya mengakses lagi database-nya, nah tentu yang dikembali agar dia datanya eh, agar datanya tidak salah atau valid, tentu yang dipanggil duluan adalah set point-nya. Ini set point-nya udah di mana nih? Misalkan si mahasiswa ini udah bayar berapa, ini bisa ketahuan gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan set point ya. Dan yang ketiga ada commit ya, mengkomitmen transaksi sehingga tidak bisa dibatalkan dan menjadi permanen. Nah, ini bicaranya beda nih ya. Kalau tadi save point itu menentukan dulu nilai nilai awal sementaranya gitu ya. Sehingga dengan kata lain ketika terjadi apa-apa bisa dikembalikan ya. Nah, kalau misalkan di commit, contoh misalkan Anda punya transaksi sudah bayar 1,5 gitu ya. Berarti kan sisa 3,5 juta. Nah, Anda sudah yakin bahwa itu pembayaran sudah beres. Tentu oleh pihak database tentu nanti transaksi itu akan di-commit gitu ya. Dengan katanya tidak akan dirubah-rubah lagi. Nah, kalaupun nanti ada transaksi selanjutnya, berarti nanti Anda menggunakan transaksi yang baru lagi. Jadi bukan menggunakan transaksi yang lama gitu ya. Yang lama ya sudah ada selesai. Sekarang tinggal digunakan transaksi yang baru ya gitu. Karena logikanya kalau misalkan sudah di commit ya berarti tidak bisa diedit lagi gitu ya. Nah, yang terakhir adalah rollback ya. Rollback ini adalah mengembalikan ke posisi share point ya atau ke posisi awal transaksi. Nah, ini kebalikannya daripada commit ya. Jadi kalau commit itu kalau sudah di commit maka semuanya sudah berhenti gitu ya, sudah stop. Nah, kalau rollback itu adalah jadi misalkan ada satu database gitu ya, sedang di trash sama orang lain. Nah, terus ketika akan ketika ada kesalahan gitu ya, misalkan tadi udah di trash gitu ya sama pihak orang lain.
Nah, ketika ketahui kesalahan, nah Anda tinggal kembalikan lagi saja gitu ya data eh rollbacknya ya, sehingga data yang sudah diupdate, sudah disimpan gitu ya, selama selama belum di commit gitu ya, maka bisa bisa dibatalkan transaksinya, intinya sih gitu. Jadi rollback itu adalah mengembalikan data ke sebelum data itu diupdate lah, seperti itu kurang lebih ya. Oke, itu untuk TCL ya. Jadi ada 4, ada start transition, ada save point, ada commit, ada kenapa ya. Nah, silakan nanti dicoba lagi ya di SQL-nya.